Sebelum kita mulai, pastikan tidak ada sabun cair ataupun timun di sekitar Anda. Jika cerita ini berhasil menghibur Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, dan selamat menikmati kisah berikut ini. Malam itu, hujan turun begitu deras, membasahi jalanan kota Surakarta yang sudah lama tak merasakan kesejukan seperti ini. Dari balik jendela apartemen kecil di lantai 12, Laras menatap tetesan air yang meluncur perlahan di kaca, menciptakan jejak bening yang mirip air mata. Air mata yang sering ia tahan. Ia menghela napas panjang, matanya berpindah ke arah jam dinding. 23.15. Belum juga pulang. Lagi. Sejak menikah 5 tahun lalu, hidup Laras tak pernah benar-benar seperti yang ia bayangkan. Awalnya, ia berpikir bahwa pernikahan adalah tentang kebersamaan, tentang saling berbagi suka dan duka. Namun semakin lama, pernikahannya dengan Raffi terasa hambar, dingin, hampa. Raffi, seorang manajer di perusahaan teknologi besar di Jakarta, adalah pria ambisius yang hidupnya hanya berputar di antara rapat, target, dan proyek. Ia pulang larut, berangkat sebelum matahari terbit, dan bahkan ketika di rumah pun, pikirannya seolah tidak pernah benar-benar hadir untuk Laras. Obrolan mereka pun hanya sebatas rutinitas tanpa makna. "Kamu udah makan? Besok aku ada meeting seharian, jangan tunggu aku." "Aku capek, Ras. Aku mau tidur dulu." Begitulah, hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Tanpa tentuhan, tanpa cerita, tanpa tawa. Laras tak ingin mengeluh, apalagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Tapi di sela sepi malam, ia sering bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut rumah tangga? Ketika pikiran itu belum sempat pergi, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. "Pak Hasan, kalau besok sempat, mampir ke rumah ya." Senyum kecil muncul di wajahnya. Pak Hasan adalah ayah mertuanya, pria berusia 58 tahun yang masih terlihat gagah meskipun rambutnya mulai diselimuti uban. Sejak istrinya meninggal setahun lalu, beliau lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah tua peninggalan almarhumah istrinya. Laras tahu, di balik ketegasan dan tawanya, ada kesepian yang dalam. Mungkin sama seperti dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia membalas, "Iya Pak, besok saya datang." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ini, Laras merasa ada seseorang yang benar-benar menunggunya. Pagi itu, Laras bangun dengan perasaan yang aneh, campuran antara gugup dan bersemangat. Ia mengenakan gaun kasual berwarna krem lembut, sederhana tapi anggun. Rambutnya ia biarkan terurai lalu disisir rapi. Di depan cermin, ia tersenyum kecil tanpa sadar. Ada sesuatu yang ia rasakan, tapi belum bisa ia definisikan. Sesampainya di rumah mertuanya di Karanganyar, ia mengetuk pintu belan. Tak lama, pintu terbuka dan wajah hangat Pak Hasan muncul dengan senyum ramah. "Laras, sudah lama sekali kamu gak main ke sini," katanya dengan nada gembira. "Maaf Pak, akhir-akhir ini saya sibuk banget," jawab Laras sambil tersenyum malu. Pak Hasan mempersilahkannya masuk. Rumah itu masih terasa sama, hangat, rapi, tapi kini lebih sepi. Aroma kopi hitam dan kayu manis tercium samar dari dapur. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang santai. Tak ada kecanggungan, meski di hati Laras ada sesuatu yang ia sendiri tak memahami. Sebuah rasa nyaman yang asing. "Gimana kabarmu, Laras?" tanya Pak Hasan. "Baik, Pak. Hanya saja
Kadang rumah terasa sepi kalau Raffi lembur terus. Pak Hasan mengangguk pelan menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab. Rumah yang sepi itu bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada yang mau mendengarkan. Kata-kata itu membuat dada Laras terasa sesak. Ia menatap pria parubaya itu, merasakan ketenangan dalam tatapan matanya yang teduh. Saya juga begitu, Laras, lanjutnya perlahan. Setelah ibu kamu meninggal, rumah ini seperti kehilangan jiwanya. Kadang saya duduk di ruang makan sendirian, memandangi piring kosong di seberang, berharap ada yang menemani. Ia terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan yang dalam di balik setiap kata yang diucapkan Pak Hasan. Dan entah mengapa, ia merasa tersentuh. Mungkin karena ia juga tahu bagaimana rasanya kesepian, meski hidup bersama seseorang setiap hari. Pak, ibu dulu pasti orang yang sabar banget ya? Tanya Laras lembut. Pak Hasan tersenyum tipis. Iya, ibu kamu nggak banyak bicara, tapi kalau dia marah, itu tandanya saya sudah keterlaluan. Katanya sambil tertawa kecil. Laras ikut tertawa, meski ada air bening yang menggantung di pelupuk matanya. Tawa itu terasa hangat, terlalu hangat untuk sekedar tawa antara menantu dan mertua. Mereka berbincang cukup lama, dari kenangan masa lalu hingga hal-hal kecil yang dulu sering mereka lakukan bertiga. Tanpa sadar percakapan itu makin dalam. Ada cerita tentang kehilangan, kesepian, dan harapan yang tertunda. Dan di antara kata-kata itu, hati Laras bergetar. Ia merasa lebih dekat dengan Pak Hasan daripada sebelumnya. Ketika Laras pamit sore itu, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup lebih cepat saat menatap mata mertuanya. Ia menunduk cepat-cepat lalu berpamitan. Namun sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah Pak Hasan terus muncul di pikirannya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lembut tapi membingungkan. Ia tahu ini salah, tapi juga tak bisa membohongi hatinya. Malamnya Laras duduk di tepi ranjang menatap layar ponselnya. Pesan dari Pak Hasan muncul lagi. Terima kasih sudah datang hari ini, Laras. Rumah ini jadi terasa hidup lagi. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Sampai akhirnya hanya satu kalimat yang ia kirim. Saya juga merasa begitu, Pak. Ia menatap layar itu lama lalu memejamkan mata. Dalam diam, hatinya berbisik lirih. Mengapa aku merasa seperti ini? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berjalan lebih lambat bagi Laras. Ada sesuatu yang berubah, meskipun ia tidak tahu persis apa. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdebar. Berharap itu pesan dari Pak Hasan. Dan ketika pesan itu benar-benar datang, ada senyum kecil yang otomatis muncul di wajahnya. Namun malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terjaga hingga larut, memandangi atap kamar sambil memikirkan sesuatu yang seharusnya tak boleh ia pikirkan. Tentang tatapan lembut itu, tentang suara hangat yang menenangkannya, tentang bagaimana rumah Pak Hasan terasa lebih seperti rumah dibanding apartemennya sendiri. Ia tahu, itu perasaan yang salah. Tapi semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat bayangan itu menempel di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Laras kembali menerima pesan dari Pak Hasan. Laras, kalau ada waktu, mampir lagi ya. Aku masak sayur asam kesukaan kamu. Ia tersenyum kecil. Padahal tak pernah sekalipun ia mengaku bahwa sayur asam itu kesukaannya.
Pak Hasan hanya mengingat dari dulu Laras paling lahap memakannya setiap kali mereka makan bersama. "Baik, Pak. Saya ke sana siang nanti." Dan siang itu, untuk pertama kalinya, Laras memperhatikan setiap detik perjalanan menuju rumah mertuanya. Setiap pohon, setiap tikungan. Bahkan suara hujan gerimis yang menempel di kaca mobil. Ada perasaan aneh, seolah ia sedang menuju sesuatu yang tak bisa ia jelaskan tapi tahu betul akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah, aroma masakan langsung menyambutnya. Pak Hasan keluar dari dapur dengan celemek di pinggang dan wajah yang tersenyum lebar. "Kamu datang juga. Aku baru saja selesai masak." Laras menahan senyum. "Bapak masak sendiri?" "Iya, biar kamu nggak bosan makan makanan restoran terus. Ayo, cicipi dulu. Kalau rasanya aneh, jangan diketawain ya." Mereka makan bersama di meja makan yang dulu sering ramai. Kini hanya ada 2 piring, 2 sendok, dan 2 orang yang berusaha menutupi kesepian masing-masing dengan tawa kecil. "Rasanya enak banget, Pak," ucap Laras tulus. "Kayaknya kalau Ibu lihat, pasti bangga." Pak Hasan menatapnya. Matanya sedikit berkaca. "Ibu kamu dulu juga suka lihat kamu makan, Laras. Katanya kamu makan paling pelan, tapi paling menikmati." Laras tersenyum. "Saya suka suasananya, Pak. Makan di sini selalu terasa hangat." "Rumah ini hangat karena ada kamu," ucap Pak Hasan pelan, hampir berbisik. Kata-kata itu menghantam dada Laras tanpa peringatan. Ia ingin menjawab, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ia menunduk, menyibukkan diri dengan sendok dan piringnya seolah tidak mendengar apapun. Namun dalam diam, wajahnya terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah makan, mereka duduk di beranda belakang. Langit sore tampak oranye, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Pak Hasan menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. "Kamu tahu, Ras?" katanya sambil menatap ke arah halaman. "Aku jarang sekali merasa senyaman ini. Kadang aku berpikir, mungkin Tuhan mengirim seseorang untuk mengingatkanku bahwa hidup belum berakhir." Laras terdiam. Ia tahu arah pembicaraan itu, tapi tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Satu bagian dalam dirinya ingin lari. Tapi bagian lain, bagian yang sunyi dan kesepian, justru ingin tetap duduk di sana mendengarkan setiap kata. "Bapak masih sering kangen sama Ibu?" tanya Laras akhirnya. Suaranya lirih. Pak Hasan menghela nafas panjang. "Setiap hari. Tapi aku juga sadar, hidup nggak bisa terus menatap yang sudah pergi. Kadang ada orang baru datang bukan untuk mengganti, tapi untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan." Laras menatap pria itu. Matanya basah. Entah karena haru atau bingung. Kalimat itu terasa terlalu dalam. Dan di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Malam itu di apartemennya, Laras duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya sendiri. Tidak ada yang berubah. Tapi ia tahu hidupnya sudah tidak sama. Ia meraih ponsel. Membuka pesan terakhir dari Pak Hasan. Dan tanpa sadar mengetik. "Pak,
Terima kasih, sudah bikin hari saya terasa berarti. Tak lama, balasan datang. Laras, aku juga berterima kasih. Kamu bikin aku merasa hidup lagi. Jari Laras bergetar saat membaca kalimat itu. Ia tahu itu bukan sekedar ucapan sopan. Ada makna lain di baliknya. Sesuatu yang berbahaya, tapi juga hangat. Hari-hari berikutnya mereka mulai saling bertukar pesan lebih sering. Awalnya tentang hal-hal biasa, makanan, cuaca, kebun belakang. Tapi perlahan percakapan itu menjadi lebih pribadi. Kamu masih sering kesepian di rumah, Ras? Kadang. Tapi kalau Bapak kirim pesan, rasanya nggak sepi lagi? Aku senang mendengarnya. Kadang aku juga menunggu pesanmu setiap malam. Dan dari situlah semuanya mulai bergeser. Dari perhatian menjadi kedekatan, dari kedekatan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Setelah pernyataan itu keluar, suasana di ruang kerja seketika berubah. Tak ada lagi suara kerkas di balik atau kursi bergeser, hanya kesunyian yang menekan dada mereka berdua. Laras menatap kosong ke meja di depannya, berusaha menata pikirannya yang porak-poranda. Pak Hasan berdiri, berjalan pelan ke arah jendela yang menghadap ke taman belakang. Hujan mulai turun lagi, rintiknya lembut, seolah langit pun ikut menahan sesuatu. Aku nggak mau kamu salah paham, katanya akhirnya, dengan suara yang dalam tapi tenang. Aku cuma merasa harus jujur, karena selama ini aku terlalu banyak menyimpan perasaan yang tidak pernah sempat diucapkan. Laras menarik napas panjang. Di dalam dirinya, ada perang batin yang sulit dijelaskan. Antara moral dan perasaan, antara benar dan salah. Ia tahu ucapan itu tidak seharusnya terdengar. Tapi di sisi lain, ia juga tahu setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hasan terasa tulus. Tidak memaksa, tidak memerangkap. Hanya kejujuran yang pahit tapi nyata. Saya mengerti, Pak, jawabnya pelan. Saya tidak marah. Hanya saja, saya bingung. Pak Hasan menatapnya, lalu tersenyum samar. Kebingungan itu tanda kalau kamu masih punya hati. Dan aku menghargai itu. Mereka terdiam lagi. Hujan di luar semakin deras. Suara gemericik di atap berpadu dengan detak jantung yang terdengar jelas di dada Laras. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan kata-kata Pak Hasan terus terulang. Lebih dari sekadar menantu. Hari-hari berikutnya Laras mencoba menjaga jarak. Ia menghindari pesan, panggilan, bahkan kunjungan ke rumah mertuanya. Namun setiap kali malam tiba, pikirannya selalu kembali ke tempat itu. Rumah yang hangat, suara tawa Pak Hasan, aroma kopi yang menenangkan. Semuanya seperti magnet yang menarik hatinya perlahan, meski logikanya berteriak untuk menjauh. Raffi, suaminya, sama sekali tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap sibuk dengan dunia kerjanya, rapat online hingga dini hari, dan sering lupa mengucapkan selamat malam pada istrinya. Dalam keheningan yang panjang di apartemen itu, Lara sering merasa seperti hantu. Ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Suatu malam, setelah menatap layar ponsel selama hampir 1 jam, Laras mengetik pesan pendek. Pak, boleh saya bicara? Tak sampai 1 menit, balasan datang. Tentu, kamu mau bicara di sini atau datang ke rumah? Laras menatap tulisan itu lama. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya ia mengetik. Saya ke sana sekarang. Langit malam itu berwarna kelabu, angin dingin menyusup lewat celah jaketnya saat ia melangkah menuju mobil.
Di sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Hasan, hatinya berdetak tidak karuan. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, atau bahkan mengapa ia datang. Tapi yang jelas, ada sesuatu dalam dirinya yang ingin diselesaikan. Begitu tiba, Pak Hasan sudah menunggunya di teras, mengenakan sweater abu dan senyum lembut yang selalu sama. "Kamu datang sendirian?" tanyanya. "Iya, Pak. Saya cuma butuh bicara." Pak Hasan mengangguk dan mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Lampu redup membuat suasana terasa intim, tapi juga menegangkan. Aroma kayu manis dari teko teh di meja menyatu dengan udara malam. "Saya sudah coba melupakan ucapan Bapak waktu itu. Tapi, makin saya coba, makin sering saya mengingatnya." Pak Hasan menatapnya diam-diam. "Aku juga merasakan hal yang sama, Laras. Aku coba menjauh, tapi setiap kali melihat sesuatu yang mengingatkan padamu, rasanya aku kembali di titik yang sama." Laras menunduk. "Kita gak bisa seperti ini, Pak. Kita harus berhenti." "Aku tahu." Suaranya tenang tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kerinduan di sana, ada luka, ada pengakuan yang tak diucapkan. Tapi kadang hati tidak tahu caranya berhenti. Kata-kata itu membuat Laras kehilangan kata. Ia hanya bisa menatap lantai sementara dadanya terasa sesak. Beberapa detik berlalu dalam diam sampai akhirnya Pak Hasan bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah rak kayu tua di sudut ruangan dan mengambil sebuah bingkai foto. Foto lama yang menampilkan dirinya bersama almarhumah istrinya. "Aku mencintai istriku lebih dari siapapun di dunia ini. Tapi kehilangan dia membuatku seperti kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Aku pikir, aku gak akan pernah bisa merasa hangat lagi. Sampai kamu datang." Laras menahan napas. Kalimat itu begitu lembut, tapi terasa seperti pisau yang menembus perlahan. "Aku gak tahu apa namanya ini, Laras. Tapi kamu menghidupkan sisi manusia di diriku yang sudah lama mati." Air mata Laras menetes tanpa bisa ditahan. "Pak, jangan bilang begitu." Suaranya pecah. "Saya menghormati Bapak. Saya sayang Ibu. Saya tidak ingin jadi orang yang menghancurkan kenangan itu." Pak Hasan mendekat perlahan, menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam. "Kamu gak menghancurkan apapun, Laras. Kamu hanya datang di waktu yang salah." Kata-kata itu menggema di kepala Laras, lama setelah ia kembali ke mobil malam itu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia menangis dalam diam. Hujan turun semakin deras, seolah langit pun tahu bahwa malam itu dua hati baru saja saling melukai, meskipun tanpa satu pun kata kasar yang terucap. Beberapa minggu berlalu. Laras jarang keluar rumah, dan Raffi masih seperti biasa, tenggelam dalam pekerjaannya. Namun di balik layar ponsel, komunikasi antara Laras dan Pak Hasan tetap ada, meskipun semakin jarang. Mereka berbicara seadanya, tanpa menyentuh perasaan, tapi keduanya tahu, setiap kata yang mereka kirim menyimpan rindu yang tidak boleh disebut. Hingga suatu sore, Pak Hasan mengirim pesan pendek. "Aku akan pindah rumah, Laras. Ke kota Bandung. Aku butuh suasana baru." Laras menatap pesan itu dengan mata berkaca. "Kapan, Pak?" "Minggu depan. Rumah ini akan kujual. Terlalu banyak kenangan." Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya terasa seperti dirobek. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, mungkin inilah jalan yang terbaik. "Saya doakan Bapak bahagia di tempat baru," tulisnya singkat. Tak lama kemudian, balasan datang. "Terima kasih, Laras. Doamu yang paling berarti. Jangan pernah kehilangan hangatmu ya. Dunia butuh orang seperti kamu." Malam itu Laras berdiri di balkon apartemennya. Langit bersih, tapi di hatinya masih hujan. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Di sudut hatinya, ia tahu bahwa ada cinta yang tak seharusnya tumbuh. Cinta yang hanya bisa disimpan dalam diam, tanpa pernah menuntut balasan. Namun, di balik semua itu, ia juga belajar sesuatu. Bahwa kadang, cinta tidak datang untuk dimiliki. Ia datang hanya untuk mengingatkan bahwa hati manusia
Nok lupa setua atau sesepi apapun, tetap bisa berdebar dan tetap bisa hidup.